Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 5 semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Di pekan yang lalu saya sudah memberikan modul terkait materi kita, yaitu tentang bangun datar. Masih ingatkah modulnya apa aja? Nah, modul yang pertama sama modul yang kedua dan ketiga itu semuanya berisi tentang sifat-sifat dari bangun datar, dan modul yang keempat sama 5 itu berisi tentang luas dari bangun datar. Nah, pada kesempatan ini Ustazah mau mereview aja ya, mereview yang berkaitan dengan sifat-sifat dari bangun datar. Nah, bangun datar kemarin yang sudah dipelajari itu ada berapa macam ya? Siapa yang masih ingat? Nah, ya, jadi yang kita pelajari itu ada, kalau kita kelompokkan itu ada segitiga dan segi empat. Nah, untuk segitiganya kita kelompokkan lagi menjadi dua macam ya, dari sisinya dan dari sudutnya. Nah, kalau dari sisinya kita bisa membedakan menjadi 4 macam segitiga. Yang pertama, segitiga apa? Siapa yang masih ingat? Nah, ini yang saja sudah membuat bentuk segitiganya. Nah, ada 4 macam ya. Nah, yang pertama ini segitiga apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, betul. Ini segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Karena ini dilihat dari sisinya semuanya adalah sama. Dan dari sudutnya juga semuanya sama. Maka ini disebut segitiga sama sisi. Nah, kemudian ini segitiga apa? Ini segitiga sama kaki, betul. Nah, cirinya adalah dia mempunyai dua sisi yang sama dan dua sudut yang sama. Makanya disebut segitiga sama kaki. Ya. Baik. Nah, berikutnya ini adalah segitiga ya, siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena nih dari ada dua sisi ini saling tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku, gitu ya. Kemudian ada lagi segitiga yang satu lagi. Segitiga apa ya kira-kira ya? Mana ya? Oh, ini dia. Ini adalah segitiga. Sisinya sama nggak ya? Nah, sisinya nggak sama, sudutnya juga nggak ada yang sama. Ini adalah segitiga sembarang, gitu ya. Nah, untuk segitiga sudah paham semua. Nah, terus ada lagi yang diklasifikasikan berdasarkan sudutnya. Ada segitiga lancip dan segitiga tumpul. Kenapa disebut segitiga lancip? Nah, disebut segitiga lancip karena sudut-sudutnya berupa sudut lancip. Nah, kalau ini kira-kira segitiga lancip apa segitiga tumpul? Iya, betul. Karena ini segitiganya ada sudutnya yang tumpul, makanya ini segitiganya disebut segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga lancip contohnya yang ini. Sudut-sudutnya berbentuk sudut lancip, gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjut ke segi empat. Nah, segi empat cukup banyak ya. Nah, yang pertama ini kalau saja beri tanda di sininya, ini artinya panjang sisi-sisinya sama. Nah, yang mempunyai panjang sisi yang sama, kemudian sudutnya ini juga sama, berbentuk siku-siku sudutnya, ini disebut apa ya? Ini disebut persegi. Sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian panjangnya semuanya sama dan sudutnya juga sama, berbentuk siku-siku. Ini namanya adalah persegi. Ya, kita lanjut ya. Ini persegi tadi, selain dari sisi, persegi juga mempunyai ini garis di sini, garis tengah ini yang disebut dengan diagonal ya. Jadi diagonal untuk persegi ini panjangnya sama dan berpotongan di tengah-tengah. Ini perpotongannya membentuk tegak lurus ya, saling berpotongan tegak lurus. Tuh. Nah, kemudian ada
Nih, semuanya pasti tahu ini bentuk apa. Ini adalah bentuk dari persegi panjang, ya. Nah, sifatnya apa persegi panjang? Sifatnya bisa kita lihat dari sisinya. Ini yang sama hanya yang sejajar aja. Yang atas dengan yang bawah, yang kanan dengan yang kiri. Ya, ada dua pasang sisi yang sejajar. Gitu. Kemudian yang berhadapan boleh dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, ya. Berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian sudutnya semuanya sama. Sudutnya semuanya sama. Ini sudutnya berbentuk siku. Kemudian diagonalnya sama panjang. Nah, dia berpotongan tapi tidak tegak lurus. Kalau persegi tadi berpotongannya tegak lurus, gitu ya. Tapi kalau untuk persegi panjang berpotongannya tidak tegak lurus. Kemudian berikutnya ada nih. Untuk segi empat itu ada, ini disebut apa ya? Ini adalah jajar genjang, betul. Nah, jajar genjang hampir sama seperti persegi panjang, bedanya apa ya? Bedanya dari ini sudutnya, ya. Sudutnya kalau persegi panjang itu membentuk sudut siku-siku. Kalau jajar genjang sudutnya tidak siku-siku, ya. Ada sudut lancip, ada sudut tumpul. Kalau kita sebutkan ciri-cirinya, berarti mempunyai dua pasang sisi yang saling berhadapan dan sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapannya juga sama, mempunyai dua sudut yang berhadapan sama panjang, ya. Sama besar, ya. Kalau untuk sudut sama besar, nah, yang berhadapan sama besar. Dan diagonalnya diagonalnya sama, berpotongannya tidak tegak lurus, tuh, ya. Tuh. Kemudian ini adalah salah satu bentuk dari trapesium. Jadi trapesium itu ada 3 macam, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ada satu lagi, ini dia yang ketiga. Nah, kalian harus tahu perbedaan dari ketiga ini, ya. Coba kita lihat yang pertama ini disebut dengan trapesium siku-siku, ya. Ciri umum untuk trapesium itu yang perlu kalian perhatikan adalah dia mempunyai satu pasang sisi yang sejajar, ya. Ini juga satu pasang sisinya sejajar. Ini dan ini sejajar. Ini dan ini sejajar, gitu ya. Sepasang sisi sejajar. Nah, sifat yang berikutnya yang membedakan antara ketiganya itu dilihat dari sisinya, ya. Nah, kalau untuk trapesium siku-siku ini disebut siku-siku karena dia punya dua sudut siku-siku. Nah, ini dan yang ini, gitu ya. Nah, sebuah trapesium siku-siku disebut siku-siku karena punya dua sudut siku-siku, gitu. Nah, kalau ini namanya trapesium sembarang. Kenapa sembarang? Karena tidak ada yang sama, sisinya nggak ada yang sama, ya. Kemudian sudutnya juga nggak ada yang sama, diagonalnya juga tidak yang sama. Terus, nah, yang ini trapesium sama kaki. Sudah saya tandain, kanan dan kirinya sama. Ini kaki-kakinya disebut dengan kaki-kakinya. Ini sisi sejajarnya, punya sepasang sisi sejajar dan dua sisi yang lainnya sama panjang. Ini dan ini sama panjang. Kemudian diagonalnya juga sama panjang dan mempunyai dua pasang sudut yang sama. Ini dengan ini dengan ini sama. Dua pasang sudut yang sama, sepasang sisi sejajar dan sisi yang lainnya sama panjang. Kemudian diagonalnya juga sama panjang dan berpotongan. Itu untuk trapesium sama kaki. Trapesium sembarang. Nah, yang ini trapesium siku-siku. Nah, kalau yang ini kira-kira apa ya? Pasti yang Ikhwan sering main ini. Nah, ini adalah bentuk dari layang-layang. Ini merupakan segi 4 juga. Nah,
kalau kita perhatikan ada dua buah segitiga atas dan bawah. Nah, atas dan bawahnya sama apa enggak ya? Tidak sama, dari dua buah segitiga yang tidak sama ya. Nah, segitiganya sama kaki pastinya. Nah, jadi kalau kita simpulkan untuk ciri dari layang-layang mempunyai ya dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi yang berdekatannya sama panjang, ini dengan ini. Dua pasang sisi sama panjang, kemudian satu pasang sudut sama besar. Ini satu pasang sudutnya sama besar. Ya, satu pasang sudutnya sama besar. Kemudian ada diagonal. Diagonalnya yang satu membagi dua diagonal yang lain. Ya, membagi dua sama besar. Diagonal yang ini membagi dua diagonal yang ini, ya gitu. Jadi ada dua diagonal saling berpotongan, yang satu memotong diagonal yang lain. Kemudian ada dua pasang sisi yang sama, ya, satu pasang, kemudian ada satu pasang sudut. Nah, ini kata kunci dari layang-layang itu, ini satu pasang sudut yang sama, ya, yang berhadapan. Cukup jelas ya. Berikutnya adalah ini hampir sama dengan layang-layang, tapi ada perbedaan sedikit, hampir sama ya. Nah, kalau tadi yang ini ada dua segitiga tapi tidak sama, nah kan ada dua segitiga sama kaki yang sama. Kalau digabungkan menjadi bentuk yang disebut dengan belah ketupat. Ya, belah ketupat. Ya, cirinya adalah ini sisinya ada 4 ya, sisinya ada 4, semua sisinya sama panjang karena terbentuk dari dua segitiga ya, segitiga sama kaki yang sama gitu. Ini sisinya semuanya sama panjang, kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Ini ada dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, kemudian diagonalnya tidak sama panjangnya, dia berpotongan tegak lurus. Diagonalnya berpotongan tegak lurus, gitu ya. Ini adalah belah ketupat. Ya, bisa membedakan ya. Nah, kalau yang ini dua segitiga yang sama, kalau ini dua segitiga tapi dia tidak sama, yang satu besar, yang lebih kecil. Nah, terakhir adalah bentuk dari lingkaran. Mana nih? Nah, ini bukan? Oh, begini ya. Lingkaran. Kebalik ya. Oke, ini bentuk dari lingkaran. Dia mempunyai berapa sisinya ya? Sisinya ada satu buah sisi berbentuk lengkung. Sisinya satu berbentuk lengkung, kemudian dia punya titik pusat, dan titik pusat di sini. Nah, jarak dari titik pusat sampai ke sini, ke ujung sini, atau dari sini sampai ke sini, ini disebut jari-jari. Ya. Dan kalau dari ujung sini sampai ujung sini melewati titik pusat itu disebut dengan diameter. Betul ya. Itu aja. Jadi lingkaran sisinya cuma satu, dia punya titik pusat dan punya jari-jari. Ya, atau dia juga punya diameter. Gitu. Cukup jelas ya. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa diterima dengan baik. Selamat belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Nah, stay terus di rumah, jangan kemana-mana karena kita tahu semuanya keadaannya belum memungkinkan untuk kemana-mana ya. Sekian dari Ustazah, salam buat keluarga, semoga semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.